Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Sahabat Masimba rahimahullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dalam keadaan sehat dan sempat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Hadirin sahabat Masimba rahimahullah, kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan hubungan antara ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam wahyu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kata Iqra senada dengan kata utlub, carilah. Maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh membaca, disuruh mencari ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama yang bisa menghiasi kehidupan kita. Tanpa kita mencari ilmu pengetahuan, mencari pengalaman, baik ilmu agama atau ilmu yang lainnya, maka kita tidak akan punya hiasan untuk beramal soleh. Maka Rasulullah SAW menganjurkan, bahkan menuntut kepada kita sebagai seorang muslim agar selalu untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sahabat Masimba rahimahullah, dengan berbagai ilmu yang kita kumpulkan, pengalaman yang kita gali, maka kita akan mempunyai sumber amal soleh yang paling banyak karena kita punya ilmunya. Maka hubungan antara ilmu dan amal sangat erat sekali, ibarat sebuah air dengan sumbernya yang selalu mengalir dari sumbernya. Maka kita sebagai seorang muslim wajiblah punya pengetahuan, wajiblah menggali, bahkan menambah ilmu pengetahuan, ilmu agama, maupun ilmu-ilmu yang lain, sehingga kita bisa mengamalkannya. Dalam sebuah slogan sering dikatakan bahwa ada sebuah slogan begini, pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Pikir-pikir artinya adalah bahwa kita disuruh meningkatkan kualitas ilmu kita, menambah ilmu kita, mencari ilmu kita, mencari wawasan, terutama yang bersumber dari Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita mempunyai sumber yang jelas, sumber yang kuat, maka amalan-amalan kita mungkin tidak ada artinya. Tapi kalau sumber ilmu kita jelas dari Al-Quran, dari Al-Hadis, atau dari yang lain manapun, insya Allah ketika kita akan mengamalkan, maka akan jelas, nyata, dan benar apa yang kita lakukan. Maka pikir-pikir di sini adalah agar kita sebagai seorang muslim untuk menambah ilmu agama terutama, dan ilmu pengetahuan, bahkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah zikir-zikir. Zikir-zikir bermakna dengan iman-iman, yakin-yakin bahwa dalam kita thalabul ilmi, mencari ilmu atau menambah ilmu, harus diikuti dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu, pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghiasi manusia, menghiasi pikirannya, agar pikirannya jernih, pikirannya bisa baik dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga adalah amal, amal, amal. Dari ilmu yang kita yakini, ilmu yang kita cari, kita yakini kebenarannya, maka wajiblah kita amal-amal, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim dituntut atau dianjurkan agar selalu tolabul ilmi, mencari ilmu dimanapun. Tolabul ilmi walau bisin, mencari ilmu bahkan sampai ke negeri Cina. Itu harapannya apa? Dimanapun, kapanpun, seorang muslim harus mencari ilmu, menambah pengetahuan di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang sepi, bahkan di majelis-majelis ta'lim seorang muslim untuk menambah ilmu pengetahuan. Apa gunanya? Gunanya adalah menambah pengetahuan, kemudian diyakini dengan hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai seorang muslim diam saja. Temannya mencari ilmu, dia diam saja. Dan mencari ilmu juga tidak hanya datang ke majelis, tapi cukup dengan ikro, membaca. Insya Allah akan tambah ilmunya. Sahabat Masimba rahimakumullah, dengan mengaitkan amal, iman, dan ilmu, mari kita semuanya berusaha dengan semaksimal mungkin di bulan suci ini. Kita jadikan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik jiwa kita, menambah pengetahuan kita, menambah keyakinan kita, dan kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita belajar, tanpa kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita ketahui, dan kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali di dalam Ramadan ini majelis ta'lim, media komunikasi untuk kita cari, kita dengar, bahkan kita datangi. Tanpa itu semuanya, maka kita akan jadi orang yang sia-sia karena tidak mau menggunakan waktu Ramadan dengan menambah ilmu pengetahuan, ilmu agama, kita yakini, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka benar slogan pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal, mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi orang yang betul-betul bisa menunjukkan kualitas kita, keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Masimba rahimakumullah, dengan begitu maka seorang muslim akan bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dibutuhkan sebuah keyakinan. Jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ilmu Allah, terutama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis, kemudian kita yakini kebenarannya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan jadi hiasan, jadi nur hati kita, nur tubuh kita, cahaya tubuh kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Masimba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menambah pengetahuan, tanpa menambah ilmu yang banyak, mungkin kita akan sedikit pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau kita mau belajar, kita mau menambah wawasan, kita mau menambah pengetahuan yang lain, maka sudah barang tentu akan banyak amal ibadah yang kita kerjakan. Kita akan mengetahui ilmunya. Salah satu contoh misalnya puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpuasa. Tentu kita harus tahu ilmunya. Al-ilmu syam, ilmunya orang yang berpuasa itu seperti apa. Mesti yang pertama yang kita tuju adalah kita mengetahui rukunnya. Apa rukun puasa misalnya? Rukun puasa pertama niat. Kita harus punya pengetahuan apa niat itu, bagaimana lafalnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang merusak puasa. Nah, itu sudah tentu termasuk pengetahuan kita dalam ilmu puasa. Bahkan masih banyak sekali ilmu-ilmu yang lain yang kita kuasai, sehingga amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari bertambah banyak, sehingga pahala kita juga bertambah banyak. Namun semua itu sungguhnya
bukan pahala yang kita cari. Bukan hanya kita minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita minta dijauhkan dari neraka, bukan. Tapi semata-mata kita ibadah, memadukan ilmu dan amal adalah semata-mata mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memadukan pengetahuan, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari sekali lagi kita bersama-sama kita bisa memadukan, mengaitkan antara ilmu pengetahuan, ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa menerapkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari pula, sehingga kita menjadi orang-orang yang mutakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasibun minallahi wal fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.